Oke, kita lanjut ke advanced liquidity. Ini berbentuk time based liquidity ya. Ini bisa jadi liquidity sebagai key level atau PDRA gitu. Jadi ini kan gua tulis PDH atau previous daily high. Ini juga sama PDL previous daily low. Ini juga sama PWH itu previous weekly high gitu atau previous minggu tertinggi. Ini juga PWL sebaliknya previous minggu terendah dari minggu sebelumnya gitu. Ini juga sama PMH, PML previous monthly high dan low. Jadi ini salah satu liquidity terpenting di market. Jadi nandainnya itu kalau semisal dari previous daily, jadi dari daily candle ya. Jadi nandainnya tuh dari daily hari sebelumnya gitu. Jadi ditandain kayak gini nih, contoh kayak sekarang. Nah ini kan previous daily high dan low. Tadi kan gue bilang gitu. Jadi nandainnya tuh dari previous daily high dan previous daily low hari sebelumnya. Jadi pakai time frame daily. Ini kan previous daily hari sebelumnya kan hari Senin. Ini kan hari Selasa lagi gerak sekarang. Ini kita tandain sebagai previous daily high dan sebagai ini juga previous daily low gitu. Jadi nandainnya tuh dari hari sebelumnya gitu. Sama juga kalau kita dari weekly sama juga gitu. Nandainnya tuh dari weekly sebelumnya, dari minggu sebelumnya. Gitu. Ini weekly sebelumnya kan previous weekly high. Ini kan previous weekly low gitu. Nah, nandainnya tuh dari minggu sebelumnya gitu. Kalau PWH, PWL gitu. Kalau PDL, PDH, PDL nandainnya tuh dari hari sebelumnya gitu. Oke. Nah, jadi buat apa kita nandain misal dari daily candle, nandain hari sebelumnya, previous daily high dan daily low sebelumnya. Ini salah satu titik penting liquidity terpenting di market gitu. Bisa aja ini bisa jadi titik key level gitu. Previous daily high ini itu bisa jadi titik key level dari hari sebelumnya. Ini juga previous daily low-nya tuh juga bisa jadi key level gitu. Jadi kita bisa nunggu kalau misal udah open candle baru next day-nya, kita bisa nunggu previous daily high-nya tuh di sweep sama juga atau previous daily-nya tuh di sweep gitu. Kalau semisal previous daily high-nya itu di sweep, ada kemungkinan dan dibarengi dengan konfirmasi lower time frame ya. Ada kemungkinan kalau semisal previous daily high-nya di sweep dan dia turun langsung ke bawah, previous daily low-nya tuh bisa jadi target market selanjutnya gitu. Sebaliknya juga kalau misal previous daily low-nya itu di sweep, ada kemungkinan ya previous daily high itu jadi targetnya gitu. Pas open candle baru ya gitu. Jadi nanti ini jadi bisa jadi key level gitu. Liquidity sebagai key level atau PDRA gitu. Gitu. Nah, jadi buat apa kita mengetahui liquidity ini? Jadi biar kita tahu liquidity itu bakal kebentuknya di mana nanti gue jelasin dan sebenarnya kita cukup tahu bentuknya yang tadi gue jelasin kayak advanced liquidity, terus kayak basic liquidity yang tadi gue jelasin. Sebenarnya kita cukup tahu aja bentuknya. Oke, ini trend line, ini equal high, equal low. Oke, itu buy side, itu sell side. Oke, eksternal apa itu eksternal, apa itu internal. Oke, udah tahu gitu bentuknya. Sama juga kayak ini advanced liquidity. Tadi gue jelasin juga cara nandainnya kayak gimana. Ini salah satu liquidity yang bisa jadi key level gitu. Oke. Nah, sekarang kita jelasin gitu. Di mana liquidity ini tuh bakal terbentuk gitu. Jadi di mana gitu. Liquidity tadi yang gue jelasin itu di mana kebentuknya. Nah, di sini kan tadi gue jelasin di awal video. Di sini kalau misalnya kita mau paham liquidity, apapun konsep yang kita pakai gitu, kita harus paham yang namanya struktur dan premium diskon gitu. Jadi kita harus paham struktur dan premium diskon, baru kita paham liquidity itu terbentuknya di mana yang tadi gue jelasin di sini. Jadi kalau misalnya kita udah paham dua ini kan udah pernah jelasin, baru kita paham liquidity itu kebentuknya di mana gitu. Nah, jadi liquidity itu terbentuknya tuh di area premium dan diskon gitu dari struktur. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita udah punya dealing range, misal high dan low gitu. Ini konteksnya contoh
bullish ya gitu. Misal di sini dia udah break high-nya, udah break eksternal. Nah, di sini kan dealing range kita kan pasti dari low ke high yang di sini gitu. Yang berarti ini kan external range high, oke. Dan ini external range low liquidity gitu. Ini salah satu titik tertinggi dan terendah market gitu. Ini area trading kita atau dealing range kita itu. Dealing range low, dealing range high gitu. Nah, jadi liquidity itu bakal kebentuknya di mana gitu. Nah, di sini kalau kita tarik Fibonacci untuk nentuin premium diskon dari high ke low atau external range low ke external range high. Nah, jadi liquidity itu kebentuknya itu bakal di area premium. Kalau semisal konteks trennya itu bullish gitu. Ini kan di sini konteksnya yang gue jelasin, di sini marketnya itu lagi bullish ke atas gitu. Nah, jadi liquidity itu bakal kebentuknya itu di area premium gitu. Jadi di atas 0,5 gitu di area premium. Jadi liquidity tadi yang gue jelasin itu dia bakal terbentuk di area premium gitu. Bisa aja ada equal low. Yang tadi gue jelasin ada equal low. Terus ada trendline liquidity. Ada trendline liquidity. Ini kayak misalnya pas fase kenaikan yang di sini pas dia break eksternal biasanya dia bakal terbentuk suatu liquidity, bisa aja trend line atau equal gitu, equal low gitu. Jadi liquidity tadi tuh kalau misal trennya lagi bullish ya dia tuh bakal terbentuk di area premium gitu. Jadi marketnya tuh bakal ngambil semua liquidity itu gitu. Kalau misalnya kita udah tahu konteks arah semua time frame-nya, yang tadi gue jelasin struktur dan premium diskon, nah jadi trennya lagi bullish, itu liquidity bakal terbentuk di area premium gitu. Nah di sini kan, nah jadi liquidity ini yang basic liquidity yang di sini tuh bakal kebentuk di area premium gitu. Kalau misalnya kita udah tahu arah trennya mau kemana gitu. Kalau kita persimpel kan ini jelas itu setelah dia break eksternal kan dia bakal retracement ke internal gitu kan. Ngisi FPG atau order block salah satu liquidity terpenting di market. Nah, jadi trendline liquidity kayak equal high tadi yang di atas ini yang tadi gue jelasin trendline liquidity atau ada equal low itu bakal diambil semua sama market pas mau fase retracement ke bawah gitu. Fase retracement ke bawah, liquidity itu di area premium itu bakal diambil semua sama market gitu. Sampai dia nyampe ke key levelnya yaitu internal liquidity bisa berbentuk order block atau fair value gap gitu. Jadi ada liquidity apa? Liquidity itu bakal kebentuknya di area premium kalau semisal trennya itu lagi bullish gitu. Sebaliknya ya kalau semisal trennya lagi bearish ya tinggal balik aja gitu. Kalau semisal trennya lagi bullish kan range kan dari high sampai low sama juga gitu. Liquidity itu bakal terbentuk di area diskon gitu. Kalau kita tarik Fibonacci dari high sampai low, dari external range high ke external range low. Jadi liquidity itu bakal kebentuk di liquidity ini tuh yang basic liquidity itu bakal kebentuk di area diskon gitu. Bisa aja di sini ada trendline liquidity atau ada gue lupa nulis inducement ya, ada salah satu low yang high yang harus diambil, ini juga liquidity biasanya kebentuknya itu di area diskon gitu. Kalau semisal trennya itu lagi bearish dan kuat ke bawah gitu, jadi liquidity-nya tuh bakal kebentuk di area diskon gitu. Kalau misalnya kita mau nge-sell kan pasti kita nunggu market itu retest ke area premium gitu, jadi liquidity itu bakal dilibas semua gitu. Kalau semisal di atasnya itu di area premium itu ada FPG, salah satu internal liquidity atau ada order block. Jadi liquidity itu bakal diambil semua sama market gitu. Yang di area diskon ini bakal diambil semua pas fase kenaikan, fase retracement. Liquidity yang di sini tuh bakal diambil semua gitu. Sampai ke key levelnya. Tuh. Bisa ya FPG atau order block gitu. Jadi bakal ngambil semua liquidity di sini, masuk ke internal liquidity, baru dia lanjutin trennya ke bawah gitu. Jadi liquidity itu kayak gitu. Jadi kebentuknya itu kalau kita gak tahu struktur dan premium diskon kita bakal bingung gitu. Liquidity itu di mana kebentuknya gitu. Agar kita nggak jadi liquidity-nya gitu.
Jadi kita harus paham yang namanya struktur dan premium diskon gitu. Tadi gue jelasin, jadi liquidity itu bakal kebentuknya tuh di premium diskon gitu. Jadi liquidity ini bakal kebentuknya itu di premium diskon gitu. Oke. Yang penting ini aja ya. Yang penting kita tahu aja bentuknya. Oke, ini buy side, ini sell side. Oke, ini equal high gitu, equal low gitu. Yang penting kita tahu bentuknya aja gitu. Kalau ini kan harusnya udah paham kalau eksternal dan internal gitu. Ini salah satu liquidity yang paling simpel sebenarnya kalau kita fokusin cuma dua hal ini aja gitu. Kalau kita cuma fokusin eksternal dan internal sebenarnya ini tuh kalau kita agak pusingin pun ini bakal diambil semua sama market gitu. Kalau kita udah paham yang ini gitu. Oke. Nah, di sini kita langsung ke contoh gitu. Jadi di sini contoh ada salah satu external range yang udah di break atau boss. Jadi kan dealing range-nya itu dari low sampai ke high yang di sini gitu. Nah, jadi liquidity itu bakal kebentuk di area premium gitu. Ini kan lihat pasti di area premium itu banyak liquidity yang belum diambil sama market gitu. Jadi setelah dia break salah satu external range liquidity, jadi kan dia belum ada yang namanya retracement ke internal. Jadi external to internal gitu. Dan biasanya kalau kita udah tahu dealing range-nya di mana, kalau kita tarik Fibonacci, yang tadi gue jelasin, liquidity itu bakal kebentuk di area premium gitu. Nah, di sini ada liquidity, salah satu contoh, di sini ada salah satu contoh liquidity atau sell side liquidity. Jadi, kalau misalnya ada orang, kalau misalnya kita udah tahu di bawahnya itu ada internal liquidity atau key level FPG yang belum terisi, dan biasanya di atasnya itu ada struktur kecil. Kalau kita turunin ke LTF biasanya ada pergerakan short term high dan short term low gitu. Atau kayak sell side liquidity yang di sini gue contohin. Kalau misal di sini kita buy di sini, kita misal ngambil buy di sini, kita lanjut ke atas, kita bakal jadi liquidity gitu. Kita jadi korban liquidity gitu. Kalau kita nggak tahu yang namanya premium dan diskon gitu. Nah, jadi ini contoh salah satu liquidity, sell side liquidity. Ada salah satu low diambil. Kenapa sell side liquidity ini diambil gitu? Karena biasanya secara teori itu banyak stop loss orang yang ditaruh di sini gitu untuk diambil untuk jadi liquidity gitu. Kalau semisal di bawahnya itu ada key level yang belum terambil gitu, bisa aja ada FPG atau order block. Pokoknya internal liquidity gitu. Biasanya sell side liquidity itu bakal jadi liquidity gitu, bakal diambil sama market gitu. Kalau kita buy di sini, nunggu dia retracement sampai sini kita buy ya, kita bakal jadi liquidity gitu. Kalau kita cuma fokus ke LTF gitu, tapi kalau kita tahu dari konteks high time frame-nya mau kemana, dan tahu tadi yang gue jelasin liquidity bakal terbentuk di mana, kita gak bakal jadi liquidity gitu. Jadi fokus ke HTF gitu. Yang di LTF pasti kebentuk liquidity-nya, bakal kelihatan kalau di LTF itu bakal kelihatan liquidity itu banyak gitu di area premium gitu. Kalau konteksnya bullish, ini bakal diambil semua sama market, baru dia lanjut ke atas itu. Jadi bakal dia nge-clear semua liquidity yang di bawah sini, sell side liquidity, dan take FPG, internal liquidity, baru dia lanjutin trennya ke atas gitu. Lanjutin trennya ke atas gitu. Oke, ini contoh dari sell side liquidity gitu. Sama juga kalau kita balik juga sama aja gitu. Kalau contoh buy side liquidity gitu, tinggal ubah aja namanya ini jadi BSL gitu. Misal trennya bearish gitu. Jadi kan gue contohnya tuh bullish, ini bearish, sama juga gitu. Jadi ada salah satu setelah dia break eksternal. Jadi di sini ada salah satu buy side liquidity dan di atasnya itu ada internal liquidity yang belum diambil atau FPG. Ini biasanya bakal jadi liquidity gitu. Jadi dia bakal diambil di sweep, baru dia lanjut ke bawah gitu. Lanjutin trennya ke bawah gitu. Nah, ini contoh dari sell side atau buy side liquidity gitu. Nah, di sini sama juga gitu contohnya. Sebenarnya sama juga semuanya. Yang tadi gue jelasin tuh mencakup semuanya gitu. Kayak liquidity bakal terbentuk di mana? Ya di area premium kalau misal trennya bullish gitu. Sebaliknya, kalau bearish itu di diskon gitu. Ini kan gue contoh yang bullish. Nah, kalau kita udah tahu di sini ada market structure break, ada boss eksternal. Nah, biasanya liquidity itu bakal terbentuk gitu setelah dia boss. Kalau kita tarik dealing range high sama dealing range low di sini kan pasti di sini mulainya kan dari low sampai ke high yang di sini gitu. Atau di sini. Nah, di sini kan dia mulai gak kuat naik ke atas gitu setelah dia break eksternal. Kalau kita tarik dealing range-nya dari sini,
Anggaplah yang dari kanan ini mulai belum ada gitu. Tapi di sini dia belum ada fase retracement ke internal, ada liquidity yang belum ada FPG yang belum diambil atau internal liquidity, dan ninggalin liquidity yang belum diambil, yang belum di sweep di sini. Pokoknya fokus ke internal liquidity aja di sini. Jadi setelah dia break eksternal, dia fase retracementnya tuh belum nyampe ke key levelnya gitu. Jadi dia bakal gak kuat naik biasanya buat lanjut ke atas karena belum ada yang namanya retracement ke bawah gitu. Jadi dia bakal ada ngebentuk liquidity. Ini contoh kan equal low kan. Jadi dia bakal ngebentuk salah satu equal low liquidity. Equal low liquidity lagi. Equal low. Jadi dia gagal ngambil low yang sebelumnya jadi equal low. Baru dia turun lebih jauh ke bawah, masuk ke key level FPG-nya. Dan langsung lanjut ke atas gitu. Jadi kalau kenapa di sini terbentuk equal low, tapi kenapa terus di sini kenapa dia gak break momentum ke atas? Karena kan kenaikannya tuh gak jelas gitu. Dan ninggalin liquidity di bawahnya itu. Ada liquidity yang belum diambil gitu. Kayak ini contohnya kan ada sell side liquidity. Terus ada kebentuk juga equal low. Dan ninggalin FPG juga. Jadi kenaikannya tuh gak jelas gitu pas ke atas ini. Makanya dia turun lebih jauh. Ngambil liquidity yang di sini. Ini ambil liquidity yang di sini. Masuk ke diskon. Baru dia lanjut ke atas gitu. Jadi liquidity-nya tuh terbentuk di area premium gitu. Ini kan di area premium gitu. Kalau kita tarik dealing range-nya gitu dari sini. Jadi liquidity ini bakal diambil gitu. Ini salah satu contoh dari equal low atau equal high gitu. Tinggal balikin aja. Nah, ini sama juga contohnya. Jadi setelah dia break external range liquidity, kalau kita tarik dealing range-nya dari sini dari sini sampai sini, lihat dia tuh retracement-nya gak nyampe ke key level ya. Misal key levelnya tuh belum diambil internal liquidity-nya gitu. Dan dia malah mondar-mandir di atas ini gitu. Jadi setelah dia break eksternal, dia mondar-mandir naik turun seperti ini. Jadi ada order block yang udah diambil, ada order block yang udah mitigasi, dan ngebentuk sebuah trendline liquidity gitu di area premium gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah kebentuk liquidity seperti ini, trendline liquidity, market itu bakal ngambil semua liquidity yang di bawah sini itu. Jadi ini bakal diambil semua gitu. Liquidity yang di bawah sini masuk ke diskon atau internal liquidity, baru dia lanjutin trennya ke atas gitu. Jadi sama juga gitu. Jadi penurunan yang di sini tuh gak valid gitu. Kalau kita tarik dealing range di sini, jadi yang fase penurunan yang di sini tuh gak valid gitu. Kenapa? Karena dia nggak ninggalin liquidity yang di bawah sini. Misalnya di sini ada sell side liquidity atau ada liquidity yang lain, dan dia malah naik langsung ke atas. Jadi kenaikannya tuh gak jelas gitu. Dia gak nyentuh key level apapun. Dan malah ngebentuk yang namanya trendline liquidity gitu. Jadi terbentuknya trendline liquidity itu seperti ini gitu. Jadi ada order block yang udah diisi, ada dimitigasi, terus di sini juga dimitigasi, dan ngebentuk trendline liquidity gitu. Sama juga ini sell side liquidity juga gitu. Ini sell side. Tapi kita tarik satuin semua ini jadi trendline liquidity gitu. Jadi liquidity itu bakal diambil semua sama market gitu. Kalau misalnya udah kebentuk seperti ini gitu. Ini bakal diambil semua sama market gitu. Karena kenapa di sini terbentuk trendline liquidity? Karena marketnya itu mulai gak kuat naik ke atas gitu. Udah mulai gak kuat naik ke atas. Kenapa? Karena ada liquidity tertinggal di bawahnya gitu. Ada key level juga, ada internal liquidity yang belum diambil juga. Makanya trendline liquidity ini terbentuk gitu di area premium gitu. Kalau misalnya di sini tarik dealing range dari sini sampai sini gitu. Jadi pas dia penurunan ke bawah, baru dealing range itu di sini sampai ke sini gitu. Trendline liquidity ini bakal diambil semua sama market gitu. Jadi dia bakal turun lebih jauh, masuk ke internal, kenaikannya tuh jelas gitu. Ngambil semua stop loss orang di sini gitu, SL orang, baru dia lanjut ke atas gitu. Ini contoh dari trendline liquidity gitu. Oke. Nah, ini contoh akhirnya gitu. Jadi setelah dia clear ini jadi liquidity sebagai target gitu. Jadi pas retracement tadi kan liquidity yang tadi gue jelasin di sini kan liquidity-nya tuh di sini semua kan. Jadi liquidity yang di area premium, misal di sini ada trendline liquidity,
atau ada equal low. Jadi setelah dia nge-clear semua liquidity yang di sini, jadi yang pas fase retracement ke bawah sini, ini dia nge-clear liquidity kan, pas fase turun ke sini, pas fase penurunan yang di sini tuh dia nge-clear liquidity yang di sebelah kiri kan. Jadi dia ngambilin semua liquidity yang di kiri. Jadi liquidity yang di kiri sini tuh diambil semua yang pas fase retracement yang dari kanan sini gitu. Nah, jadi setelah dia clear semua liquidity yang dari kiri, ini liquidity yang ini udah diambil semua. Nah, jadi yang pas fase penurunan yang di sini, yang pas fase penurunan, itu tuh dia menciptakan sebuah liquidity baru gitu. Jadi dia ninggalin liquidity juga gitu, yang harus diambil sama market untuk lanjut trennya ke atas gitu. Jadi setelah dia clear semua liquidity yang dari kiri dan take internal liquidity yang di bawah sini, ini kan yang kotak kuning internal liquidity. Setelah semua di clear liquidity yang dari kiri, pas fase penurunan di bawah sini, itu tuh dia nyiptain sebuah liquidity baru gitu. Bisa aja ada trendline liquidity yang pas fase retracement, bisa aja di sini ada equal low, ada equal high atau equal low. Jadi ngebentuk liquidity baru gitu yang harus diambil sama market gitu. Dan ini liquidity jadi sebagai target gitu. Jadi liquidity-nya jadi target, ini semua bakal diambil semua sama market gitu. Kapan ini diambil sama market gitu, yang pas fase retracement gitu. Ini ngebentuk liquidity kan itu. Ini bakal diambil sama market setelah dia ngambil liquidity yang di sini gitu. Jadi setelah dia clear liquidity yang di kiri sini, liquidity yang udah terbentuk dari lama, liquidity itu bakal diambil gitu. Setelah dia clear semua liquidity yang di sini sampai ke key levelnya, baru dia pas fase reversal, dia clear semua liquidity yang ada di atas sini gitu. Ini bakal diambil semua. Bisa aja di sini ada trendline liquidity, ada equal high, dan ada buy side liquidity atau external range high liquidity gitu. Karena sesuai sama konteks trend dari high time frame-nya, ini kan contoh bullish di sini. Ya berarti kan kalau misalnya market lagi kuat ke atas, ya external range high liquidity ini harus jadi di break kan, harus lanjutin trennya ke atas gitu. Jadi otomatis ya liquidity ini bakal diambil semua gitu, karena nyesuaiin sama konteks trend dari high time frame-nya gitu, yaitu bullish gitu. Jadi gua ulangin, liquidity yang pas fase retracement yang di sini itu bakal diambil setelah dia nge-clear liquidity yang dari kiri gitu. Jadi liquidity ini bakal diambil setelah dia clear liquidity yang dari sini gitu. Setelah diambil internal liquidity, baru dia reversal dan clear semua liquidity yang di sini gitu. Jadi itu bakal diambil semua sama market gitu. Kayak gitu.